Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video praktikum pengantar basis data dengan materi constraint di MySQL. Pengertian dan fungsi constraint. Constraint di MySQL adalah sebuah opsi atau atribut yang berfungsi untuk membatasi nilai setiap data yang akan dimasukkan dalam suatu kolom di dalam tabel MySQL. Constraint menyediakan mekanisme atau standar untuk menjaga akurasi dan integritas data di dalam tabel database. Berikut merupakan jenis-jenis constraint di MySQL. Yang pertama ada not null, yang kedua unique, yang ketiga kunci utama atau primary key, yang keempat default, yang kelima kunci tamu atau foreign key, dan yang keenam adalah check. Kita akan bahas satu persatu, dimulai dari constraint not null. Constraint not null berfungsi untuk membatasi setiap data yang dimasukkan di suatu kolom pada tabel database MySQL yang berarti harus memiliki nilai. Sintaksnya, kita bisa menambahkan not null pada saat pembuatan tabel, yaitu ditempatkan setelah data type. Berikut sintaksnya, misalkan kita akan membuat create table, table name-nya apa, dalam kurung kita sebutkan nama kolomnya, tipe datanya, setelah itu kita sebutkan apakah dia null atau not null. Berikut contoh penggunaan not null. Misalkan kita ingin membuat judul buku pada tabel buku ini tidak boleh di-skip alias harus selalu diisi datanya oleh pengguna. Sehingga di sini kita tambahkan not null setelah tipe data dari judul buku. Dan kalau kita lakukan description buku, hasilnya sekarang di field judul buku, nullnya menjadi null. Khusus untuk primary key, tanpa harus kita men-statement atau mendefinisikan not null setelah tipe datanya, itu secara otomatis sudah terset not null. Khusus untuk primary key seperti itu. Yang berikutnya adalah constraint unique. Constraint unique ini berfungsi untuk membatasi setiap data yang dimasukkan di suatu kolom pada tabel database MySQL harus berbeda dengan data yang telah tersimpan. Sintaksnya, kita bisa menambahkan pada saat pembuatan tabel, disimpan setelah tipe data atau setelah kita mendefinisikan null atau not null. Di sini keywordnya adalah unique. Selain ketika kita membuat tabel, kita juga bisa mendefinisikan unique pada saat kita menggunakan pernyataan alter table. Di sini contohnya adalah alter table, nama tabelnya apa, add constraint, constraint name-nya apa, constraint name itu bisa diserahkan kepada pengguna masing-masing ya, mau namanya apa. Kemudian di sini kita statement unique dan di dalam kurung kolom apa yang akan dijadikan unique. Berikut contoh penggunaan unique, misalkan kita ingin membuat tabel penerbit di mana nama penerbitnya itu akan unik, sehingga kita tambahkan di sini keyword unique setelah kita mendefinisikan nama fieldnya, nama penerbit, tipe datanya varchar 50. Di sini kita tuliskan unique. Selain itu, ketika kita membuat unique itu melalui alter, kita bisa membuat seperti ini. Alter table penerbit, add constraint, unique adalah nama constraint yang kita definisikan sendiri, kemudian keyword unique dalam kurung kota penerbit, misalkan yang ingin dijadikan unique adalah kota penerbitnya. Jika kita melakukan description, maka di sini secara otomatis key-nya untuk kota penerbit itu menjadi unik atau unik ya di bagian key sini. Artinya nanti tidak boleh ada kota penerbit yang sama dimasukkan. Yang berikutnya adalah constraint primary key. Secara terlihat, constraint primary key ini mirip dengan constraint unique dan biasanya memang berfungsi sebagai acuan dalam suatu tabel data.
Constraint primary key ini hanya bisa dipasangkan pada salah satu kolom saja dalam satu tabel, sedangkan unique itu bisa dipasangkan dalam beberapa kolom dalam satu tabel. Itulah perbedaan mendasar antara constraint primary key dan constraint unique. Ketika kita ingin menambahkan suatu kolom sebagai primary key, kita bisa menuliskannya pada saat pembuatan tabel, yaitu kita simpan setelah tipe data. Misalkan di sini kolom 1 yang akan kita jadikan primary key. Maka di belakangnya sebelum kita menuliskan kolom kedua, kita tuliskan dulu, berikan statement bahwa dia adalah primary key. Selain saat pembuatan tabel, kita juga bisa menambahkan primary key pada saat atau dengan sintaks alter. Di sini sintaksnya adalah alter table, nama tabelnya apa, add primary key, kemudian kolom apa yang akan kita jadikan primary key. Berikut merupakan contoh penggunaan primary key. Contoh satu ini adalah saat kita mau membuat tabel penerbit dan di sini kita langsung statement bahwa ID penerbit yang tipe datanya integer itu adalah primary key. Auto increment di sini maksudnya adalah nilai ID penerbit itu akan secara otomatis naik sebanyak 1. Jadi nanti kalau yang pertama data yang dimasukkan itu adalah 1, maka ketika kita memasukkan data yang kedua secara otomatis memiliki nilai ID penerbit 2, kemudian 3, dan seterusnya. Nah, sementara untuk penggunaan primary key pada saat alter ada pada contoh 2 ini, yaitu kita lakukan alter table penerbit, add primary key, dalam kurung, kolom yang akan dijadikan primary key adalah ID penerbit. Constraint berikutnya adalah default. Default berfungsi untuk menyediakan nilai bawaan untuk kolom, jika seandainya tidak ada data yang diinput kepada kolom tersebut. Berikut sintaksnya. Pada saat pembuatan tabel, kita bisa menentukan nilai default-nya, yaitu setelah tipe data. Nama kolom, tipe data, kemudian kita beri nilai default-nya itu apa dengan keyword default. Atau kita juga bisa menambahkan nilai default dengan sintaks alter table. Alter table, nama tabelnya apa, kemudian alter kolom, nama kolomnya apa, set default, dan kita berikan nilai default-nya. Berikut contoh penggunaan default pada saat kita membuat tabel. Di sini misal, di tabel buku saya akan menambahkan pengarang itu default-nya kalau tidak diisi oleh user akan dituliskan anonim, sehingga sintaksnya pada saat membuat kolom pengarang, saya tuliskan tipe datanya varchar 30 dengan default-nya dalam tanda petik anonim. Di sini bisa terlihat kalau kita melakukan description buku, maka pada nilai default untuk pengarang sudah tertulis anonim. Contoh berikutnya adalah penggunaan default pada saat alter table. Di sini sintaksnya alter table buku, alter pengarang, set default, anonim. Nah, nanti hasilnya pun sama seperti tadi ya, kalau kita sudah sukses dan kita description buku, di sini kita bisa lihat bahwa di field pengarang default-nya sudah berubah dari 0 menjadi anonim. Yang berikutnya adalah constraint foreign key. Constraint foreign key digunakan untuk mencegah tindakan yang akan merusak keterhubungan antar tabel. Foreign key adalah kolom dalam suatu tabel yang merujuk ke primary key di tabel yang lain. Tabel dengan foreign key disebut tabel anak, dan tabel dengan primary key-nya yang menjadi rujukan foreign key tersebut disebut tabel referensi atau tabel induk. Contohnya di sini ada 2 tabel, ada tabel persons dan ada tabel order. Kita bisa lihat di sini ada keterhubungan. Dari mana keterhubungannya? Yaitu pada order table atau tabel order itu ada satu field yang namanya person ID, di mana person ID ini merujuk pada person ID yang ada pada tabel person. Jadi apa yang diinputkan pada person ID di order table itu harus data yang merujuk atau bersesuaian dengan person's ID yang ada di tabel person.
Nah, perhatikan bahwa kolom person ID di tabel borders merujuk atau menunjuk ke kolom person ID di tabel person. Kolom person ID di tabel person adalah primary key di tabel person. Kolom person ID di tabel order adalah foreign key di tabel order. Di sini tujuannya, foreign key itu mencegah data yang tidak valid dimasukkan ke dalam kolom foreign key karena harus menjadi salah satu nilai yang terdapat dalam tabel induk. Berikut sintaks foreign key pada saat pembuatan tabel. Kita bisa menambahkan di akhir sebelum kita tutup sintaks pembuatan tabel tersebut. Di sini kita tambahkan per foreign key dalam kurung kolom apa yang akan kita jadikan foreign key di tabel order, references merujuk ke tabel persons, dan kolom yang dirujuk adalah person ID. Oke, jadi di sini yang pertama foreign key person ID ini asalnya dari person ID yang di sebelah sini di tabel order ya. Dan yang kedua references person itu artinya dia merujuk ke tabel persons. Apa kolom yang dirujuknya? Kolom yang dirujuknya adalah persons ID. Kita juga bisa menambahkan sintaks foreign key menggunakan alter. Di sini sintaksnya adalah alter table order, add foreign key, kolom apa yang akan kita jadikan foreign key, dan mereferensi pada tabel mana dan kolom mana. Di sini referensinya person dalam kurung person ID. Yang berikutnya adalah constraint check. Batasan atau constraint check digunakan untuk membatasi rentang nilai yang dapat diisi atau ditempatkan ke dalam kolom. Artinya, hanya akan mengizinkan nilai tertentu untuk kolom ini. Syntax checks bisa kita berikan pada saat pembuatan tabel. Di sini kita berikan cek di akhir dari perintah-perintah atau pendefinisian kolom-kolom ya. Seperti ini contohnya create table person, ID integer not null, itu kolom ID, last name varchar 255 not null, itu untuk kolom yang kedua, kolom yang ketiga first name varchar 255, dan kemudian yang berikutnya adalah age integer. Nah, ketika kita sudah mendefinisikan semua field-nya, di sini kita tambahkan constraint check age lebih besar sama dengan 18. Sintaks ini membuat constraint check pada kolom age saat tabel persons dibuat. Cek memastikan bahwa usia seseorang harus 18 tahun ke atas. Kita juga bisa menambahkan sintaks check pada saat alter table. Sintaksnya yaitu alter table person, add check, dalam kurung age lebih besar atau sama dengan 18. Sekian penjelasan tentang constraint di MySQL. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.